Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update ya terkait dengan perkembangan kasus dari mendiang Arya Daru Pangayunan. Salah satu pertanyaan yang muncul di masyarakat saat ini adalah terkait dengan sebelah kamar mendiang yang ditemukan. Mendiang ini sudah nggak lagi bernafas pada 8 Juli 2025. Nah, di kamar sebelah ini di CCTV yang beredar adalah pada saat mendiang itu membuang sampah, itu kelihatan jelas bahwa lampu kamar sebelah itu kan menyala, teman-teman. Dan menyalanya ini apakah sekedar cuman persepsi kita aja atau memang betulan? Coba kita lihat video pada saat CCTV yang terakhir, apakah itu betul menyala atau tidak. Karena kalau memang itu betulan menyala dan indikasinya ada orang berada di dalam sana, jelas ini kasus sudah banyak sebenarnya alat buktinya. Terus juga di video ini akan kita lihat, itu juga dibandingkan dengan pada saat penjaga kos itu melewati area tersebut, itu gelap. Oke, kita lihat dulu adalah video ini yang banyak kalian mention untuk aku bahas, teman-teman. Ini adalah mendiang Arya pada saat keluar membuang sampah. Menitnya menit 23, 24, 50. Nah, kamarnya itu lampunya menyala. Kelihatan jelasnya dibandingkan dengan sebelahnya itu gelap sekali. Nah, ini pada saat Arya itu kembali ke kamar, masih tetap menyala, menitnya juga 23, 25 kurang lebih. Ini waktunya belum dikalibrasi sih. Jadi masih belum exactly the time saat itu. Nah, ini adalah beberapa jam kemudian di menitnya 0022 dan itu sudah gelap. Sudah gelap. Sama di subuh, di menit 05.20 pada saat penjaga kos lewat, itu pun juga sama, lampunya sudah gelap, dan dilihat sama penjaga kos-kosannya, yang dugaan namanya adalah Siswanto. Pada saat dia mengecek kamar tersebut, aku yakin hal tersebut juga dilakukan untuk ngecek kamarnya Arya. Karena apa? Karena pengakuan dari uh, Siswanto ini adalah dia diminta oleh sang istri untuk mengecek kamarnya mendiang yang pada saat itu sedang berada di Yogyakarta dan sudah dikonfirmasi oleh keterangan penyidik. Nah, dari video ini teman-teman, indikasi sangat kuat bahwa kamar sebelah itu memang uh, ada penghuninya. Kita tahu memang dia tinggal di kos-kosan yang cukup baik lah ya, dengan harga kalau nggak salah itu sekitar 3 jutaan rupiah per bulan. Dan intinya adalah itu bukanlah kayak kos-kosan yang super mewah di Jakarta, termasuk kategori yang biasa aja. Artinya adalah temboknya tidak terlalu besar, terus juga namanya kos-kosan gitu loh ya. Kayak di apartemen juga sama, kalau ada suara sebelah ngomong pun masih ada suara-suara gimana begitu. Sebegitu dekatnya, pembatasnya hanya tembok, masa sih sebelah kos tersebut tidak mendengar apapun peristiwa di malam hari itu? Ini peristiwanya menurut aku juga sudah mengindikasikan ada sesuatu yang sangat janggal dengan dilakban. Kalaupun gitu, seandainya memang gitu, memang ada sebagian pengamat yang mengatakan bahwa mendiang ini melakukan hal tersebut karena keinginannya sendiri, tetapi kebelabasan karena demi kepuasan tertentu. Kalian sudah paham maksudnya apa? At least kan kenapa dia tidak berusaha menyelamatkan diri sendiri? Tangannya tidak terikat, kemudian juga kakinya tidak terikat. At least dia berusaha bangun, menyelamatkan diri, itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Oke, keterangan dari AKBP Ronald Simanjuntak, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, bahwa ada 5 orang yang sudah diperiksa. Nama-namanya aku lihat di sini nggak asing, beberapa di antaranya, misalnya inisial VD, rekan kerja, ada juga DMS, sama-sama rekan kerja. Berarti kedua orang ini adalah ya dari Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri, mungkin sesama diplomat atau satu kantornya. Nah, sementara ada penjaga kos, inisialnya S, terus sama tetangga kos, inisialnya adalah FN, dan terakhir adalah MAP, istri dari korban di sini. Berarti ada 2 orang dari kos-kosan tersebut yang diperiksa. Pertama ya jelas si siapa? Eh, Dugaannya adalah Siswanto ya. FN ini mungkinkah dia tetangga kos yang berada di sebelahnya? Tapi siapakah sosok yang merekam tersebut, teman-teman? Karena kalau aku hitung-hitung di sini, kan rekan kerjanya 2, istrinya 1, penjaga kosnya 1.
Terus orang yang termasuk pertama kali menemukan mendiang dan itu yang melihat secara langsung juga, itu kategorinya mana? Apakah dia itu adalah rekan kerja dari mendiang atau dari siapa? Kalau seandainya orang yang merekam tersebut adalah rekan kerja dari mendiang, berarti ada dugaan istri dari mendiang ini juga nelpon mendiang atau rekan tersebut. Siapakah sosok tersebut yang masih menjadi teka-teki? Atau tetangga kos yang lain lagi? Dan FN itu siapa begitu? Nah, ini kan masih menjadi teka-teki yang luar biasa. Kemarin kan kita juga dengar ya bahwa katanya itu dibutuhkan sekitar 2 minggu untuk melakukan pengecekan secara total otopsi ini, termasuk juga dengan pengecekan laboratorium. Dan katanya itu masih butuh 6 hari lagi untuk mengetahui hasil laboratoriumnya menurut AKBP Ronald Simanjuntak. Berarti kalau aku hitung-hitung kejadiannya tanggal 8 Juli, ditambah lagi 14, berarti 22 Juli 2025 akan diumumkan dan juga di press conference-kan oleh penyidik bahwa penyebab dari case ini apakah ada unsur pidananya atau tidak. Ya it's okay lah, menurut aku nggak masalah ya waktu yang dibutuhkan tersebut, karena jangan sampai juga salah analisa di sini. Karena aku melihat ada kecenderungan antara CCTV, kemudian juga dengan data otopsi, dengan data-data digital seperti laptop atau handphone, itu banyak yang nggak match. Nggak match di sini bukan berarti tidak ada indikasi pidana, tetapi bisa aja adalah indikasi di mana memang dugaannya gitu, ada pelaku di luar sana yang sudah sebegitu well prepare-nya. Ada beberapa analisa yang bilang bahwa, ini kan sekarang kita lihat ada keyakinan orang-orang bahwa ada yang pelakunya memang ini ada direncana dihabisi, ada juga yang bilang bahwa ini semua adalah karena keinginan mendiang, baik itu untuk mengakhiri diri sendiri atau untuk hanya mencari kesenangan tetapi kebelabasan. Ya, menurut aku sih dengan adanya data-data otopsi itu akan mengkonfirmasi semua sih. Yang pasti dari sini aku yakin teman-teman bahwa kalau dibilang ini mendiang memang karena keinginannya sendiri, sangat kecil kemungkinan mengarah ke sana. Simple sih ya. Dia masih punya semangat hidup yang tinggi, masih buang sampah, masih belanja, masih juga menjual sejumlah asetnya, mobil, karena akan pindah ke luar negeri. Nah, tapi apakah ini berhubungan juga dengan bagian yang sifatnya adalah urusan pribadi gitu loh? Ya, ini akan menjadi salah satu apa ya challenging buat penyidik. Terus dari kondisi terakhir juga kan kita melihat teman-teman uh, terlakban gitu loh. Lakbannya kan bilang katanya nggak ada sidik jari gitu. Nah, di satu sisi kalau kan dunia ini kan tidak berjalan apa ya linear dan juga lurus-lurus aja gitu. Tidak adanya sidik jari itu bukan jaminan bahwa ini adalah keinginan diri sendiri gitu kan ya, karena ada sidik jari cuma dia doang gitu. Adalah hal yang gampang untuk menghilangkan sidik jari zaman sekarang, bisa pakai glove atau apa glove lah pokoknya sarung tangan, terus juga bisa dihapus dengan tisu basah juga hilang. Kayak kalian nempelin jari di mobil gitu kan ya, itu kan bisa bertahan seminggu, 2 minggu kalau mobilnya nggak kemana-mana berdebu gitu kan ya. Tapi kalau dihapus sama lap yang basah, nggak perlu nunggu 1 menit, itu bisa langsung hilang. Jadi itu bukan hal yang mutlak, bahwa semuanya kalau nggak ada sidik jari, udah pasti adalah dirinya, keinginannya sendiri gitu. Terus ada juga beberapa netizen yang berkomentar bahwa ini kenapa dengan pihak keluarga, terutama istri, tidak speak up di media. Menurut aku paham sih, karena kan dari keluarga juga sedang sedih ya. Sedihnya tuh juga aku paham karena bukan cuman kehilangan sang suami atau sang kepala rumah tangga, tetapi juga adalah persiapan buat pindah ke Finlandia gitu. Kalian harus tahu bahwa istrinya ini juga ada 2 buah hatinya di Yogyakarta yang sudah pamitan dengan teman-teman sekolahnya dan sudah prepare untuk pergi ke luar negeri, tapi kan ternyata semua harus batal. Jadi banyak hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Aku yakin ini lagi dalam masa berkabung, dan pada saat berkabung itu orang kadang nggak bisa berpikir secara jernih. Tetapi aku yakin kalau seandainya memang, ini juga menjadi salah satu masukan ya, kalau memang dari keluarga mendiang ini yakin ada sesuatu hal yang janggal, atau dugaannya ada orang yang sengaja merekayasa semua ini,
aku rasa jangan terlalu pasif juga sih, harus aktif, speak up juga, karena ada indikasi kecenderungan sepertinya case ini mau dibawa ke arah sebagian netizen menilai adalah ya karena diri sendiri. Baik itu karena memang dia sudah tidak ada semangat hidup, atau karena untuk urusan kesenangan pribadi, tapi yang kebablasan. Walaupun aku tidak percaya sih dengan dua dugaan motif yang terakhir aku sebutkan tadi. Paling nggak dari video kemarin yang kita bahas terkait dengan dugaan hasil otopsi, di mana ada sebagian orang yang melihat ada plastik di dalam yang melingkar di kepalanya mendiang sebelum dililit lakban warna kuning, itu mengindikasikan nggak ada escape gitu, nggak ada untuk menyelamatkan diri lagi. Kalau memang mendiang, pengen hanya untuk having fun gitu loh, tapi kebablasan. Masa harus dililit dengan lakban kuning yang sebegitu kuatnya plus dengan plastik. Pastikan juga dia tidak ada niat untuk mengakhiri diri sendiri begitu. Kalau dihubungkan dengan case selebriti yang katanya ada kejadian yang seperti kita bahas ya di video sebelumnya di Bangkok tersebut, ya ada banyak perbedaan lah yang sudah kita bahas di video sebelumnya teman-teman. So, sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Terima kasih sudah menonton, dan kita doakan semoga penyidik diberikan kemudahan untuk membuka sebenarnya apa yang terjadi yang menyebabkan Arya Daru Pangayunan ini ditemukan sudah tidak lagi bernafas pada 8 Juli 2025. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.